Delusibu merupakan singkatan dari uda, mendapatkan, menggunakan, isi, simpan, buang, obat. Nah, Delusibu sendiri merupakan suatu program edukasi kesehatan yang dibuat oleh Kiai dalam upaya mewujudkan gerakan keluarga sadar obat atau biasa disebut GKSO sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 tentang Kesehatan. Jadi itu enggak konten dari sini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari obat tetes mata ini juga. Ya, kalau boleh tahu nih, menurut Mbak obat tetes mata itu gimana? Obat tetes mata. Biasanya saya nanya kalau saraf mata saya berair, entah itu karena debu atau karena kurang tidur atau bahkan ketika menangis kan mata merah. Ya, saya gunakan itu. Ya Mbak, itu juga benar sih, tapi ini ada artinya lagi Iya. Kalau menurut buku FIS edisi 3, obat tetes mata itu merupakan sebuah steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir di sekitar kelopak mata atau bola mata. Itu Mbak. Terus ada juga loh Mbak, fungsi dari pengawet pada kandungan obat tetes mata ini. Fungsinya yaitu untuk mencegah fermentasi, kemasan, dan kerusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, agar obat memberikan kemanfaatan dan keamanan bagi diri sendiri, maka kita harus saya jelaskan. Itu penjelasan dari singkatan Delusibu. 1. Delusibu 3 yang akan didapatkan. Yang dimaksud mendapatkan yaitu pastikan kita mendapatkan obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Tempat yang paling terjamin yaitu seperti di apotik atau instalasi farmasi di rumah sakit seperti itu. Nah, adapun tips mendapatkan obat yang benar yaitu pertama, perhatikan penggolongan obat. Kedua, perhatikan peringatan yang ada di brosur dan kemasan obat. Dan ketiga, perhatikan tanda kadaluarsa obat. Sebelum dilanjutkan, boleh saya bertanya? Ya boleh. Tadi kan yang poin pertama ada tentang cara penggolongan obat, yang poin kedua ada tentang brosur yang Peringatan. itu cara biar saya tahu itu gimana. Maksudnya peringatan sama penggolongannya itu contohnya apa aja? Ya, contohnya baca dan peringatannya itu gimana. Kalau itu kayak gini Mbak, ada khusus pada obat tetes mata ada banyak macamnya tergantung dari merek obatnya. Ada pula penggolongan obat yang harus diperhatikan, itu seperti berikut. 1. Obat keras. Golongan obat keras itu memiliki ciri seperti garis tepi melingkar, lingkaran gitu, terus dalamnya ada warna merah bertuliskan huruf K besar gitu Mbak, yang seperti pada kemasan obat kan di sampingnya ada lingkaran merah gitu kan Mbak, huruf K itu berarti termasuk golongan obat keras. Kalau harus diperhatikan pada obat golongan keras yaitu dibeli dengan resep dokter, harus di apotek atau di instalasi rumah sakit. Terus yang kedua ini ada contoh obat bebas terbatas, golongan obat bebas terbatas. Ciri-cirinya lingkaran tepi warna hitam, terus dalamnya berwarna biru. Berarti itu ikutnya golongan obat bebas terbatas. Dan ciri-cirinya obat dijual bebas tanpa resep dokter, namun disertai dengan tanda peringatan seperti P1 sampai P6 itu. Nah, huruf P1 sampai P6 itu sendiri ada pengertiannya kan?
bersama obat nasib itu jangan diminum. Ciri-ciri yang lainnya juga dijual di apotek dan di toko obat medicine, obat medicine. Terus yang ketiga ada contoh golongan obat bebas. Golongan obat bebas itu ciri-cirinya lingkaran putih berwarna hitam, terus dalamnya ada warna hijau mbak. Itu berarti dia masuk golongan obat bebas. Ciri-cirinya yaitu obatnya dijual bebas di pasaran dan dapat juga dibeli tanpa resep dokter. Terus yang keempatnya ada golongan obat psikotropika. Ini mbak yang paling contoh ciri-ciri obat psikotropika yaitu lingkaran putihnya berwarna merah, dalamnya warna putih sambil ada simbol seperti simbol tambah atau fisik tambah naik turun. Ciri-cirinya yang harus diperhatikan dari golongan psikotropika yaitu golongan 1 untuk pengobatan dan harus dengan resep dokter mbak. Lanjut ya mbak, poin kedua dari singkatan tabis itu yaitu digunakan. Lanjut poin kedua ya mbak. Oh ya. Dari tabis itu tadi. Kedua berarti ibu yang artinya gunakan dalam hal ini maksudnya pastikan obat digunakan dengan benar sesuai dengan etiket yang tertera atau sesuai petunjuk dari dokter dan apoteker sesuai dengan penjelasan tadi yang saya jelaskan dari situ obat tetes mata. Ada pula cara penggunaan obat tetes mata yaitu yang pertama, cucilah tangan Anda terlebih dahulu dan jangan menyentuh ujung pipet. Ujung pipetnya itu jangan disentuh kalau mau. Terus yang kedua, cara penggunaan kedua, mengadahkan kepala Anda agar memudahkan pemberian obat tetes mata. Yang ketiga, dari kelopak mata bagian bawah Anda. Terus meneteskan obat tetes mata pada bagian dalam kelopak mata. Yang keempat, mata dibiarkan terbuka beberapa saat, lalu tutup perlahan dan dikejap perlahan jangan terlalu kuat. Lalu dilanjut dengan bila ada 2 jenis obat tetes mata, selisih penetesannya itu 5 menit. Oh, itu ya mbak. Terus selanjutnya larutan yang berembus keluar bersihkan dengan kaset steril. Terus jangan gunakan satu obat tetes mata digunakan lebih dari 1 orang dikarenakan bisa terjadi penularan infeksi jika digunakan lebih dari 1 orang mbak. Nggak boleh pakai obat tetes mata yang lebih dari 2 orang itu mbak. Takutnya kena penularan infeksi apalah gitu. Terus yang terakhir, bayi atau anak kecil tidak perlu membuka mata, cukup teteskan obat tetes mata tersebut pada sudut matanya aja mbak. Nanti lah sekalian kayak tadi penjelasannya ya. Nah, kalau buat anak kecil atau bayi itu beda, cukup tetes batas antara mata sama hidung buat di sini mbak. Nggak usah lagi. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat tetes mata mbak. Baik. Yang pertama, pastikan obat tetes mata yang digunakan sudah betul. Yang kedua, pastikan obat masih baik. Lalu yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan obat tetes mata tersebut. Keempat, gunakan obat dengan benar. Terus poin ketiga ya mbak, dagusi berarti yang artinya simpan. Maksudnya yaitu agar obat bisa digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka kita harus menyimpannya sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Perlu diperhatikan pula pada penyimpanan masing-masing obat. Simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya dan pastikan obat tersebut tertutup rapat atau terhindar dari kontaminasi. Cara menyimpannya kayak gini. Nanti ini ada tips penyimpanan obat dengan benar mbak. Saya bacain ya. Oh boleh. Apa aja? Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Ya. Kemasannya itu dibaca dulu aturannya. Terus yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak. Terus yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau suhu lembab, tempat lembab atau suhu tinggi dan sebagai berikut. 4. Simpan dalam kemasan asli
pasti, dan dengan etiket yang masih lengkap. Jangan asal nyimpan gitu mbak, terus ada etiketnya tapi salah pemakaian. Terus yang kelima, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Lanjut ke 6, kunci almari penyimpanan obat agar lebih aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini yang terakhir paling banyak orang bayang. Jangan punya buang obat. Buang yang di sini tuh dimaksudkan salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Kan biasanya tuh langsung buang ke wajah. Iya bener juga buang obat itu. Terus ini ciri-ciri obat kadaluarsa adalah ada ciri-cirinya nih mbak, obat yang kadaluarsa. Banyak tahu nggak kayak gimana? Taunya biasanya sih dilihat dari tanggal pembuatan. Kan biasanya kan ada, tapi kalau yang lain kurang tahu sih, kurang paham. Iya itu benar. Terus ini ada lanjutannya, saya bacain ya mbak. Oh ya boleh. Ciri-ciri obat kadaluarsa adalah yang kayak mbak sebutkan, seperti yang mbak sebutkan tadi, telah melewati tanggal waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa, bau, serta warnanya juga berubah. Obat kadaluarsa juga tidak boleh dibuang secara sembarangan karena berisiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang lain. Oleh karena itu, hendaknya obat dapat ditemukan dahulu, kemasannya kemudian dihancurkan lalu dibuang ke tempat sampah. Cara pembuangannya. Berarti sebelum dibuang itu dihancurkan ya? Iya. Ada pula tips membuang obat dengan benar, mbak. Harus diperhatikan loh, mbak, pembuangan obat yang benar itu gimana. Iya. Yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, untuk cairan, buang pada untuk obat jenis cairan, buang pada kloset kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan labelnya. Itu. Lalu untuk obat jenis kapsul, tablet atau bentuk padat lainnya itu, cara pembuangannya yaitu dengan memasukkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, lalu masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Intinya obat harus tuh cara pembuangan obat harus dimusnahkan dahulu dan tidak tersisa lagi. Iya, memang biar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu sih mbak. Terus ini ada nih mbak, ciri-ciri obat yang rusak. Ciri-cirinya batas kadaluarsa dilalui, terus kemasan obat juga rusak, terus obat berubah bau, rasa dan warna. Obat tetes mata, pada obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan itu biasanya udah rusak sudah kandungannya. Ada info tambahannya juga nih mbak. Jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Kan biasanya ada tuh kan merasa penyakitnya kayak kembar sama teman atau orang lain. Ada gejala-gejalanya sama, langsung beli tuh obatnya sama. Nggak boleh mbak, harus ke dokter dulu atau ke apotek, nanya ke apotek penyakit ke dokternya biar lebih jelas penyakitnya apa gitu. Tapi itu malah kebiasaan masyarakat sih. Yang jangan ditiru lah mbak, kan nggak baik kayak gitu. Oh ya. Nah, kalau satu ke dokternya tuh, kalau banyak ke dokter jadi kan lebih rinci, bisa keluarin itu loh, untuk mbak mengenai penyakitnya itu secara rinci, keluhannya apa aja, terus patuhi petunjuk dari dokter. Nah, kalau ke apoteker, apotek juga sih mbak, patuhi petunjuk apoteker tentang penggunaan dan penyimpanan obatnya juga sih. Baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai degusi obat tetes mata. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya, barangkali ada yang ingin
sekarang tadi penjelasannya udah cukup bagus dan cukup baik. Saya juga paham. Ya. Saya juga berterima kasih karena namanya mau memberikan informasi yang orang lain juga nggak tahu. Sekarang saya jadi tahu. Berarti udah jelas dan mengerti ya buat tentang Dagusibu, obat Dagusibu dan obat tetes mata ini. Alhamdulillah. Ya, baik Mbak. Makasih sekali lagi, terima kasih ya Mbak. Saya izin pamit pulang dulu ya Mbak. Oh ya, silakan. Monggo. SNS のせいで